Sahabat, pagi ini kita adalah kegiatan literasi, dan kegiatan literasinya adalah membaca senyap, ya. Membaca senyap adalah membaca dengan diam, dan anak-anak ngambil intisari atau sesuatu yang berkesan dari yang mereka baca. Baik, bersama Marlina Ahmad Sahlin dari SMP Negeri Madani Pekanbaru pada hari ini Kamis 3 Agustus 2022 dalam acara literasi dengan acara membaca senyap. Ustazah majelis guru yang ikut hadir di kegiatan literasi pada hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya mulai saja kegiatan literasi kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembukaan yang sedang dibawa secara langsung, yaitu selanjutnya adalah ada arahan dari Ustadz Togop. Kepada Ustadz Togop dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, berjumpa, dan berkolaborasi di sekolah yang kita cintai ini. Selawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ananda yang Ustadz sayangi, sebagaimana program Ustazah Mutia dalam kegiatan literasi minggu pertama yaitu membaca senyap. Ananda kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah tahu dan bersiap-siap untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, apa manfaat dari kegiatan literasi membaca senyap ini? Sangat banyak sekali. Kalau Ananda ingin punya wawasan yang luas, Ananda harus banyak membaca. Kalau hanya pandai berbicara, anak umur 1 tahun sekarang udah pandai berbicara, tapi apa yang disampaikannya ya sekedar apa yang ada dalam pikirannya saja. Namun ketika kita sudah belajar, ketika kita ada sekolah, ketika kita berbicara, ada pesan tersirat yang harus ada dalam pembicaraan kita, sehingga kita saat berbicara orang bisa menilai, orang bisa melihat, orang bisa mengukur sejauh mana kemampuan kualitas ilmu yang ada dalam pikiran kita. Jadi bukan hanya sekedar berbicara, apalagi salah satu ciri-ciri perkembangan remaja usia 12 sampai 18 tahun katanya adalah suka berdebat dan berbicara seperti orang dewasa. Berdebat kalau dalam hal positif itu nggak apa-apa, bagus. Cuman kalau kita cuma asal berdebat tapi nggak ada isi di dalam debat kita, malu kita. Ya, jadi kita berbicara, kita ada isi, ada kualitas, nah itu baru keren. Misal, ini misal, kenal kan Raka kelas 91, kalau membaca undang-undang itu kan luar biasa kan itu. Jadi pemimpin, begitu juga yang lain. Nah kalau seandainya Abang Raka bilang, Dek, nanti kalau jadi pemimpin suaranya harus lantang, sah dan kuat. Kira-kira adiknya dengar nggak kira-kira? Mau nggak dia mengamalkan seperti yang dibilang Abang Rakanya? Mau. Kenapa? Karena dia sudah mencontohkan dan sudah mengamalkan. Jadi ada wibawanya ketika dia menyampaikan. Nah, jadi ketika kita berbicara, ketika kita mengajak, ketika kita menyampaikan, kita amalkan dulu, baru ada izahnya kepada orang yang mendengarkan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya beri waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit untuk membaca buku bacaan yang sudah dibawa masing-masing. Tulis di bukunya, nanti akan Ustaz pilih beberapa orang untuk menyajikan ke depan. Bagi yang tidak membawa buku, siap-siap nanti membacakan arti atau tafsir Al-Qur'annya. Ya, ada yang tidak membawa buku? Angkat tangan. Waduh, kelas 9, kelas 8, kelas 7 satu orang, kelas 9 2 satu orang. Masya Allah, kelas 9 luar biasa ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ingat, membaca senyap berarti tanpa ada suara.
Silakan dimulai. Nggak izin ngambil buku ya? Nggak, maksudnya tuh punya anak sama bang aja. Kita sudah ambil Quran. Iya, ambil Quran lah dia yang ada tadi. Yang tidak membawa buku silakan ambil Al-Qur'annya, yang kalau bisa yang ada terjemahannya. Silakan. Yang tidak membawa buku. Nah, ini adik-adik kelas 7, abang kelasnya, ya. Alhamdulillah. Zaki, coba lihat Ustazah, apa bukunya? Harry Potter, Deadly. Kalau keren ini ya, buku seri terakhir dari Harry Potter ya. Indonesian or English version? Indonesia. Indian. Who is the author? Pengarangnya siapa? J.K. Rowling. Oke, silakan baca ya. Catat yang berkesan. Oke. Apa judulnya tuh sayang? Sama mereka. Siapa? Istri Rasulullah. Istri Rasulullah. Oke, silakan ya sayang. Iya, Zak. Aisyah, apa judul bukunya sayang? Hijab My Sister. Hijab, iya sayang. Hijab, My Sister. hijab my sister. My Sister. Let me see. Okay, good. Sayang, apa judul bukunya? Seperti hujan yang jatuh ke bumi. Sudah sampai di mana bacanya? Oke, udah panjang ya. Fokus ke bacaan ananda masing-masing. Terutama abang-abang kakak kelas. Kasih contoh pada adik-adiknya. Jadi Ustaz akan pilih mulai dari kelas 9 dulu, ya. Gak ada Ustaz nanti mau dengar nggak bisa Ustaz, nggak siap, itu bukan jawaban, ya. Harus bisa, harus siap. Seperti yang Ustazah Mutia selalu sampaikan kepada Ananda, setiap kegiatan literasi tampil ke depan itu untuk belajar berbicara ke publik, karena Ananda nanti akan turun ke lapangan, ke masyarakat. Harus siap, berani tampil, berani berbicara, tapi jangan asal berbicara. Mulai dari kelas 91 Ustaz mau Al-Ghifari Rangga, silakan. Yang lain jangan mentertawakan. Ingat, penonton itu selalu hebat, ya, penonton selalu hebat. Ayo cepat, Algi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghifari Rangga dari kelas 91 Ali.
Buku yang saya baca, Udaranya Pesona Cleopatra, bagian 2. Apa yang dibaca tadi? Seorang anak yang bernama Nela sedang melakukan Boleh bersama sekolah di Fakultas Kedokteran, dan pada suatu hari ia teringat oleh kawannya yang bernama Maisarah. Ikut ketika karena Maisarah sudah meninggal seminggu lalu, dan dia meninggal karena tidak terjadi apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa, sehabis sholat subuh, dan masih memegang mushaf Al-Quran. Masya Allah. luar biasa. Kira-kira apa pesannya Pak pada teman-temannya berkaitan dengan mushaf Al-Quran tadi bukan kali itu? Mudah-mudahan kita semua mati dalam meninggal dalam keadaan menghafal atau dalam kondisi beribadah atau husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok kali tuh dengan sekolah kita. Ya, terima kasih Bang Al-Ghifari. Selanjutnya dari kelas 92. Saya minta Aisyah Aurasifa, silakan. Jangan mau kalah ya Aisyah Aurasifa, tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurasifa dari kelas 9 Khadijah. Saya akan menceritakan kembali buku berjudul Hujan. Penciptanya Terelia. Berisi kisah seorang gadis yang ingin melupakan seseorang di masa lalunya dan kenangan-kenangannya. Tapi dia tidak pernah bisa menerima kenyataan yang ada. Dia lupa satu konsep, bukan melupakan yang menjadi masalahnya, tapi menerima. Masya Allah. Ada satu kutipan dari buku ini, barang siapa yang bisa menerima, maka bisa melupakan. Masya Allah. Intinya, jika kita ingin melupakan seseorang, pahitkah kenangannya, maniskah kenangannya, kita harus bisa menerima kenyataan dan kenangan itu. Masya Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Unyu-unyu ya kan. Keren ya. Sekarang Ustaz mau dari yang literasi Al-Quran ya, karena nanti bakalan ada suatu saat insya Allah mudah-mudahan ya Zah, akan ada literasi khusus Al-Quran ya. Jadi biar ada seperti harapan pendahulu-pendahulu kita bahwasanya Anda juga harus mendalami Al-Quran. Yang tadi mengambil Al-Quran, ada yang mau menjadi perwakilan tanpa ditunjuk, mungkin bersedia menyampaikan apa yang sudah dibaca, membacakan artinya mungkin kepada teman-temannya, silakan. Dari kelas 9, 91. Nah, jangan ditunjuk, jangan tunjuk kayak Aisyah Aurasifa tadi. Ayo, laki-laki harus lebih berani, harus siap. Razik nunjuk. Razik angkat tangan. Razik, oke, Razik silakan maju ke depan. Razik, kita persilakan Razik Maulana Al-Bakr ya, kelas 91 Ali.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razik Maulana Al-Baka dari kelas 91 Alif. Kali ini saya akan mengambil beberapa ayat dari surah Al-Qasas ayat 22 sampai ayat 28. Ayat-ayat tersebut menceritakan tentang kisah cinta dari seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Tapi di kisah ini bukan seseorang yang mengejar cinta, tapi cinta yang mengejar seseorang. Kisahnya suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ingin dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa lari ke sebuah kota yang bernama kota Madian. Di situ dia bersandar di sebuah pohon dan dia lihat ada beberapa umat manusia di sebuah mata air di kota tersebut. Lalu di antara beberapa umat tersebut ada dua gadis yang sudah dewasa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada dua perempuan tersebut, apa yang kalian lakukan? Ternyata dua perempuan ini merupakan anak dari Nabi Syuaib alaihissalam yang sedang membantu ayahnya untuk mengembala domba. Tapi mereka kesusahan untuk memberi minum domba-domba mereka. Akhirnya Nabi Musa membantu kedua anak Nabi Syuaib tersebut. Tapi Nabi Musa membantu, setelah itu dia tidak banyak bicara. Setelah itu dia kembali ke posisinya semula. Lalu Nabi Musa tidak meminta kepada dua perempuan itu untuk dibalas jasanya. Tapi Nabi Musa meminta kepada Allah. Hanya satu yang diminta oleh Nabi Musa, yaitu diturunkan kebaikan seperti yang diturunkan kepada orang-orang fakir, yaitu berupa makanan. Tak lama berserang, ada salah satu dari dua perempuan tersebut datang pada Nabi Musa, utusan dari ayahnya Nabi Syuaib alaihissalam, dengan perasaan malu, berjalan dengan malu kepada Nabi Musa. Lalu perempuan tersebut mengundang Nabi Musa atas ayahnya. Lalu berjalanlah Nabi Musa. Awalnya Nabi Musa berjalan di belakang perempuan tersebut, tapi ujian Allah itu sangat berat dan syaitan pun siap untuk menggoda. Ditiupkan angin hingga bagian bawah dari perempuan tersebut terlihat kakinya. Lalu karena hal tersebut Nabi Musa berkata pada perempuan tersebut, biar aku yang berjalan di depan, kau tunjukkan saja arahnya kepadaku. Lalu ketika sampai di rumah Nabi Syuaib, mereka berbicara panjang lebar, dan Nabi Syuaib berkata, jangan takut karena kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Lalu dikatakan dari salah satu dua orang perempuan ini kepada ayahnya, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, sesungguhnya dia orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu apa yang Nabi Syuaib katakan kepada Nabi Musa? Dan ternyata Nabi Syuaib ini menawarkan kepada Nabi Musa, yaitu menikah dengan salah satu dari putrinya, dengan syarat Nabi Musa dapat bekerja dengannya selama 8 tahun, atau kalau ditambah pun 10 tahun. Tapi Nabi Syuaib tidak ingin memberatkan Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa sebagai seorang laki-laki yang perkasa, dia menerima tawaran Nabi Syuaib alaihissalam untuk bekerja selama 10 tahun dengannya dan menikah dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam. Shallallahul azim. Demikian beberapa kisah seorang nabi yang mana cinta tersebut mengejar seorang nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini baru pertama ya. Pertama literasi tahfiz itu langsung membuat kita gimana ya? Ya. Baper. Kayaknya sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita biasakan itu akan lebih mudah kita sampaikan. Ya, tadi Aisyah Sifat mungkin lagi merasakan, ya seusia Anda lah. Ya, Razi dengan kegiatan literasi tahfiz, Albi Pari dengan kegiatan hobi tahfiz juga, itu luar biasa. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ini akan berlanjut. Saya berharap literasi tahfiz ini akan berlanjut dan akan terlahirlah seorang penggiat literasi tahfiz yang keren dari SMP Negeri Madani Pekanbaru. Mungkin untuk hari ini kegiatan kita cukup sampai di sini.
Ustadz selaku pembawa acara, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.